Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidki wal wafa, amma ba'd. Nefidhan, pencinta kebaikan, so'imin wa so'imat di mana saja berada. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya ada peningkatan kualitas ibadah yang dapat kita rasakan setelah menjalankan ibadah puasa ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam rangka mengambil hikmah dari puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang merupakan juga kewajiban bagi kita kaum muslimin wal muslimat, ketika sholat itu diiringi dengan ibadah puasa, maka akan terlihat dan beda kualitasnya. Untuk itu kita bersyukur saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah menjalankan ibadah puasa yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nefidhan, pencinta kebaikan yang berbahagia, ada 3 kualitas ibadah yang dapat kita tingkatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah ibadah sholat yang kita laksanakan dengan menjalankan ibadah puasa ini, maka ketepatan waktunya dapat kita pertahankan dengan baik karena ada semangat ibadah Ramadan. Hal itu dapat kita ambil dari apa yang disabdakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwa telah datang kepada kalian Ramadan penuh berkah, dan ketika di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba melakukan aktivitas ibadah, maka kata Rasul, ketahuilah fa'aru min anfusikum khaira, bahwa berlomba-lomba kalian berbuat baik di bulan Ramadan itu sedang dipantau, dilihat, disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasul, fa'aru min anfusikum khaira, tunjukkan amalia terbaikmu di bulan ini. Karena itulah pesan beliau. Untuk itu dapat kita ambil kesimpulan, berarti dengan berlomba-lombanya kita menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, semakin meningkatnya kualitas ibadah kita, dan juga tentunya ibadah yang kita kerjakan dalam mengiringi ibadah puasa Ramadan, yaitu ibadah sholat, kita bisa rasakan akan semakin kita bisa menepati dalam melaksanakan ibadah sholat itu dari segi ketepatan waktunya. Karena memang ibadah sholat kita yang kita kerjakan selama ini waktunya sudah ditentukan oleh Allah buat orang-orang beriman. Di dalam surat An-Nisa 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya ibadah sholat adalah ibadah keparduan yang waktu-waktunya sudah Allah tentukan bagi orang-orang beriman. Nah, inilah waktu ibadah sholat. Ketika kita kerjakan dengan baik sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan Allah, maka ibadah sholat yang kita kerjakan nilainya akan semakin berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lakukan sholat itu sesuai dengan waktunya, maka kata Rasul, itu kita terhitung orang lain dalam menjalankan ibadah sholat. Karena Rasulullah pun bersabda dalam salah satu sabda beliau, as-sholatu ala waktiha, kerjakan sholat itu sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, respon yang dapat kita cerna, respon yang dapat kita lakukan ketika kita sedang berpuasa, lalu ada panggilan azan kepada kita, panggilan itu entah dari surau, dari masjid, dari tempat-tempat ibadah yang lain, ketika kita di mana saja, lalu kita dengarkan
panggilan azan itu, maka kita respon dengan kata-kata alhamdulillah. Ketika ada sholat, akan dikumandangkan sholat, lalu ada yang memanggil untuk menjalankan ibadah sholat, ya seorang muadzin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka timbul rasa di hati kita, ada rasa respon menyambutnya dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan kita bayangkan ketika hayya alal falah, mari kita jalankan ibadah sholat, ini panggilan Allah, kita pun membayangkan di hati kita, Allah sedang melambai-lambaikan tangannya kepada kita agar kita meraih kemenangan dan keberuntungan. Netizen, pencinta kebaikan, para soimin soimat yang berbahagia. Yang kedua, ketika kita jalankan ibadah itu dengan baik, diiringi dengan ibadah puasa Ramadan, sambil menunjukkan rasa kebaikan-kebaikan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kita pun akan tumbuh untuk menjalankan ibadah sholat itu dengan pelaksanaannya berjamaah. Kenapa ibadah sholat itu harus dikerjakan secara berjamaah? Karena menurut hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Ibadah sholat berjamaah itu lebih utama, kata Rasul, dibanding sholat sendiri. Bahkan ganjarannya akan mendapatkan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Inilah semangat yang tumbuh karena kita lakukan dengan penuh rasa kehusuan, rasa tawadu, karena kita tahu kita sedang dipantau Allah. Akhirnya kita pun ingin menambah pahala puasa kita itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperlukan Allah, termasuk ibadah sholat tadi, kita kerjakannya dengan berjamaah. Tuh. Karena kita terbiasa ibadah sholat 5 waktunya, belum lagi tambah sholat sunnahnya juga kita tambah. Dengan melaksanakan sholat malam, termasuk qiyamul lail, ya tarawih di dalamnya. Nah inilah. Sehingga nanti keluar dari ibadah yang namanya ibadah di bulan Syawal, seterusnya menyongsong 11 bulan kemudian, kualitas itu akan tertanam di dalam diri kita. Satu contoh, misalkan kita jalankan sholat, misalkan kita sholat nanti di luar puasa, sholat isya, itu kita lakukan pun dengan berjamaah. Karena sholat isya, kata Rasul, man sholla isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail. Siapa yang melaksanakan ibadah sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah menjalankan ibadah sholat separuh malam. Bukan hanya isya, subuh pun kita berjamaah, apalagi ibadah sholat subuh paling berat. Lihat dalam satu hadis, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Siapa yang mengerjakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, seolah-olah, kata Rasul, orang itu telah mengerjakan sholat sepenuh malam. Subhanallah. Inilah kualitas kedua yang tumbuh dari pembinaan ibadah Ramadan kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini, ibadah puasa Ramadan dapat meningkatkan semakin khusyuknya kita beribadah, terutama sholat yang kita kerjakan, terutama sholat 5 waktu. Karena ibadah sholat yang kita kerjakan dengan penuh kehusuan, maka orang itu, kata Allah, Allah sebut orang beruntung. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzi an sholatihim khasi'un. Beruntung, kata Allah, orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu, kata Allah, dalam menjalankan sholat, dia khusyuk sholatnya. Konsentrasi kepada Allah, hanya Allah yang ia tuju. Karena ketika kita sholat, berarti kita juga sedang mi'raj kepada Allah. Ini sebagaimana tuntunan Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen, pencinta kebaikan, saimin wal saimat, di mana sebelum kami akhiri pertemuan ini,
Marilah sama-sama kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa ibadah sholat kita, ibadah-ibadah kita dapat berkualitas ketika kita laksanakan dengan diiringi ibadah puasa Ramadan. Terutama yang tadi kami sampaikan adalah ibadah sholat. Bagaimana kita lihat ibadah sholat itu berkualitas? Kita lihat satu, dari ketepatan waktu melaksanakannya. Yang kedua, dari segi berjamaah cara menjalankannya. Dan yang ketiga, dengan khusyuk cara melakukannya. Insya Allah dengan 3 hal yang kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah sholat ini, mudah-mudahan sholat kita diterima dan mendapatkan pahala serta keberkahan hidup menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.